Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya pada saat ketika Murong Kingceng terlempar dari lautan kesadaran, jiwa Xiaoyan juga kembali ke tubuhnya. Xiaoyan membuka matanya dan melihat ekspresi bingung Murong Kingceng. Dia berkata dengan keras, "Ini adalah dunia batinku, dan hukum dunia batin ditentukan olehku. Di dunia batinku, aku menginginkanmu mati." Xiaoyan tiba-tiba berteriak lagi, "Pohon bodi kuno, jiwa Murong Kingceng akan diserahkan kepadamu." Pohon bodi kuno yang besar tiba-tiba bangkit dari tanah, dan cabang-cabang serta dedaunan menutupi langit menuju Murong Kingceng. Murong Kingceng ketakutan, melarikan diri ke kedalaman dunia batin. Tetapi dia dengan cepat disusul oleh pohon bodi kuno, dan cabang-cabang serta dedaunan di langit membungkusnya dengan erat. Langsung diserap oleh pohon bodi kuno. Pohon bodi kuno jatuh ke tanah lagi, dan semuanya kembali normal. Xun-Er perlahan membuka matanya, melihat Xiaoyan tidak jauh darinya, dan segera berlari ke arahnya. Pada saat ini sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta saling berpelukan erat dan menolak untuk berpisah untuk waktu yang lama. Xiaoyan dan Xun-Er bekerja sama untuk membangun beberapa gubuk jerami di tepi danau sebagai tempat tinggal sementara mereka. Mereka berdua berencana untuk tinggal di lembah ini terlebih dahulu. Setelah gubuk itu dibangun, malam berangsur-angsur turun, menutupi seluruh lembah. Di gubuk jerami, Xiaoyan dan Xun-Er duduk di tepi tempat tidur. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya saling menatap, dan mereka penuh dengan cinta yang dalam. Setelah lebih dari 10 tahun berpisah, Xiaoyan dan Xun-Er bertemu lagi. Mereka tahu lebih banyak tentang menghargai waktu bersama, dan menjadi lebih saling mencintai. Xiaoyan, keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, dan Xun-Er akhirnya memanggil Xiaoyan dengan lembut. "Xun-Er." Xiaoyan menjawab dengan lembut. Melihat wajah tak tertandingi di depannya, cahaya api muncul di matanya. Setelah lebih dari 10 tahun, Xun-Er masih cantik dan anggun. Pipinya yang merah merona, matanya yang indah, batang hidungnya yang tinggi, dan bibirnya yang tipis dan merah serasi dengan sempurna, membentuk wajah yang nyaris sempurna tanpa tanding. Setelah lebih dari 10 tahun, sikap dan pesona Xiaoyan masih sama. Wajahnya yang bersudut dan tegas masih penuh energi, penuh nafsu yang muda. Xiaoyan tetaplah Xiaoyan. Dia masih Xiaoyan yang berdarah panas, seksi, dan energik. Dia masih Xiaoyan yang menghargai cinta dan kebenaran. Dan dia masih Xiaoyan yang rela mati untuk keluarga dan teman-temannya, dan rela menjadi musuh seluruh dunia. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, dan Xiaoyan akhirnya menarik Xun-Er ke dalam pelukannya. Kemudian bibir Xiaoyan menempel erat pada bibir merah Xun-Er. Panas yang telah lama hilang membuat Xun-Er merasa seperti tersengat, dan tubuhnya yang halus sedikit bergetar. Segera dia tanpa sadar menanggapinya. Lidahnya yang halus dan harum terjalin dengan lidah Xiaoyan dengan erat. Pada saat ini Xun-Er dengan gila menyambut ciuman Xiaoyan. Rasa panas di mana-mana, seolah-olah dia telah menjadi api yang menderu. Dia mengerang dengan liar melayani Xiaoyan. Tubuh halus Xun-Er bergetar. Pada saat ini, Xiaoyan hanya merasakan api yang mengamuk, membakar tubuhnya, dan merasakan tubuh lembut di lengannya. Dia tidak tahan lagi, dan dengan lembut melepaskan ikatan pakaian Xun-Er. Meskipun keduanya sudah menjadi suami istri, Xun-Er masih merasa sangat malu, karena dia bubuli giran di depan Xiaoyan. Xun-Er dengan malu-malu menjatuhkan dirinya ke tempat tidur. Tubuhnya terentang, dan lekuk tubuhnya yang indah sangat seksi. Kulitnya seperti salju lembut dan halus. Tubuhnya ramping dan kulit putih terlihat sangat bagus. Melihat tubuh yang sempurna, mata Xiaoyan dipenuhi dengan panas yang berapi-api, kemudian menekannya. Ini adalah waktu yang suci. Ini adalah malam yang indah. Dengan cara ini, Xiaoyan dan Xun-Er untuk sementara tinggal di lembah ini. Keduanya menjalani kehidupan yang damai di sini. Tidak ada pertempuran di sini, dan tidak ada pembunuhan di sini. Xiaoyan dan Xun-Er merasa sangat bahagia.
Setelah bertahun-tahun bertarung, Xiaoyan juga sedikit lelah. Dia sangat menikmati kehidupan saat ini dan dapat menghabiskan setiap hari dengan orang yang dia cintai. Kehidupan seperti ini sangat membahagiakan bagi mereka berdua. Xun-er pernah bertanya kepada Xiaoyan tentang situasi Xiaolin. Xiaoyan takut Xun-er akan sedih, jadi dia menghindari membicarakan pertanyaan ini. Namun Xun-er berulang kali bertanya tentang situasi Xiaolin. Dan akhirnya Xiaoyan harus mengatakan yang sebenarnya kepada Xun-er. Ketika Xun-er mendengar ini, dia pingsan di tempat. Untuk masalah Xiaolin, Xun-er sedih untuk sementara waktu. Setelah datangnya peristiwa bahagia lainnya, suasana hati Xun-er membaik. Setelah keduanya tinggal di lembah ini selama setengah tahun, Xun-er mengetahui bahwa dia hamil 3 bulan. Kabar baik ini membuat Xiaoyan dan Xun-er bersemangat. Kehidupan seperti itu damai dan bahagia. Keduanya berharap untuk menjalani kehidupan seperti itu selamanya. Tapi Xiaoyan tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak bisa tinggal di lembah ini selamanya. Seseorang tidak boleh terlalu egois. Masih banyak hal yang menunggu Xiaoyan untuk dilakukan. Apa yang terjadi pada Xiao Xiao, Sailin, Yun Yun, Jiu Bai, dia harus menemukan mereka. Kehidupan bahagia berlangsung seperti ini, hari demi hari. Xiaoyan merawat Xun-er dengan baik dan sangat memperhatikan Xun-er. Xun-er juga dipenuhi dengan kebahagiaan setiap hari. Demi anak masa depannya, Xiaoyan mengeluarkan pedang dewa dan iblis dan mengubahnya menjadi pohon bodi kuno mini. Pohon bodi kuno hanya seukuran setengah jari di bawah pikiran Xiaoyan. Pohon bodi kuno yang menyusut itu memasuki janin di rahim Xun-er dan menjadi janin di dalam rahim. Pohon bodi kuno memiliki napas kehidupan yang kuat. Dengan pohon bodi kuno melindungi janin, anak dapat terlahir dengan selamat tanpa khawatir apa yang akan terjadi. Waktu berlalu, hari demi hari dalam kedamaian dan kegembiraan. Keduanya sedang menantikan kelahiran buah hati mereka. Namun Xiaoyan selalu gelisah akhir-akhir ini. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Pada hari ini langit tertutup awan gelap dan seluruh lembah menjadi gelap. Xiaoyan berdiri di depan pintu, melihat ke lembah di luar gubuk. Firasat buruk di hatinya menjadi semakin kuat. Pada saat ini hembusan angin tiba-tiba tertiup, membuat gubuk itu berderit. Angin kencang membuat gubuk tempat mereka tinggal berguncang keras, seolah-olah akan runtuh oleh angin. Petir yang menyilaukan menyambar, menerangi seluruh lembah. Segera setelah itu, suara gemuruh besar bergema di langit. Setelah guntur, hujan deras turun. Hujan deras turun ke tanah, tetapi pada saat hujan badai datang, ada suara kecil seperti angin. Suara angin sangat halus, dan itu sangat mirip dengan suara hujan yang menghantam tanah. Itu agar orang salah mengira bahwa itulah suara hujan deras yang menghantam tanah. Tapi indera spiritual Xiaoyan begitu tajam, dia bisa merasakan bahwa itu jelas bukan suara hujan badai yang menghantam tanah. Setelah itu Xiaoyan melihat panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari langit. Itu adalah panah Ling Yuan dari Camp Panah, Istana Tanpa Hati. Panah Ling Yuan yang mempesona membanjiri langit dan menembaknya, menerangi seluruh lembah. Puat! Dengan ledakan keras, seluruh gubuk tiba-tiba meledak dan aura kuat meresap dari tubuh Xiaoyan, melindungi dirinya dan Xun-er. Begitu panah mendekati aura kuat Xiaoyan, mereka langsung hancur berkeping-keping oleh aura. Panah Ling Yuan sepertinya tidak ada habisnya dan mereka menembak terus-menerus. Keluar dari sini! Xiaoyan berteriak keras dan dengan cepat memadatkan penguasa api abadi di tangannya, kemudian menebas ke arah panah itu. Puah! Tanah hancur dan bumi bergetar. Api mengerikan naik ke langit. Darah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Bunuh! 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 Di seluruh lembah ada suara pembunuhan dan sosok padat bergegas menuju Xiaoyan dari segala arah. Melihat pasukan istana tanpa hati, ekspresi Xiaoyan menjadi dingin dan niat membunuh melonjak di matanya. Xiaoyan membuka dunia batin dan ingin Xun-er bersembunyi di dunia batin untuk memastikan keselamatan Xun-er. Tapi Xun-er menolak untuk memasuki dunia batin Xiaoyan. Dia ingin menghadapi musuh bersama Xiaoyan. Xun-er menatap Xiaoyan dan berkata, Xiaoyan, aku ingin hidup dan mati bersamamu. Aku ingin hidup bersama dan aku ingin mati bersama. Mendengar ini Xiaoyan lalu berkata, baiklah, kami akan mati bersama.
dan kami semua akan hidup dengan baik." Tiba-tiba hati Xiaoyan penuh kebanggaan untuk cinta di tangannya. Bahkan jika dia berujung sampai tetes darah terakhir, dia akan melindungi orang yang dia cintai agar mereka tidak lagi terluka. Xiaoyan awalnya ingin menjalin kehidupan yang damai, tetapi kehendak Tuhan sepertinya tidak mengizinkannya untuk menjalani kehidupan yang terlalu damai. Karena kehendak Tuhan begitu, ayo kita berjuang. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk. Xiaoyan mengeluarkan suara rendah dan bergegas keluar sambil memegang tangan Xun-Er. Pengepungan dan penindasan ini jelas merupakan operasi yang dipersiapkan dengan baik dan direncanakan. Jumlah musuh beberapa kali lebih banyak daripada sebelumnya. Saat itu hujan deras dan orang-orang mulai berdatangan. Kerumunan melonjak bergegas menuju Xiaoyan. Segera Xiaoyan dan Xun-Er diledakkan. Xiaoyan terkejut dan hendak mencari Xun-Er, tetapi Xun-Er dengan cepat tenggelam di antara kerumunan. "Xun-Er!" Xiaoyan berteriak keras dan aura tak terlihat menyebar. Kekuatan besar melonjak di sekelilingnya. Semua musuh di sekitarnya dipelintir menjadi kabut darah. Operasi pembantaian yang direncanakan dan dipersiapkan dari istana tanpa hati ini secara resmi dimulai pada saat ini. Kabut darah meledak. Daudi yang tak terhitung jumlahnya mati seketika. Xiaoyan bergegas melewati kerumunan, terus mencari sosok Xun-Er. Setelah beberapa saat, Xun-Er tampaknya telah menghilang tanpa jejak. "Xun-Er! Xun-Er, di mana kamu? Xun-Er, di mana kamu? Jawab aku!" Xiaoyan mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak keras. Xun-Er sama sekali tidak muncul. Serangkaian musuh yang pada terus mengejarnya. Hilangnya Xun-Er membuat Xiaoyan menjadi gila. Dia dan Xun-Er telah berpisah selama lebih dari 10 tahun. Tetapi baru setengah tahun sejak keduanya bersatu kembali. Apakah mereka akan berpisah lagi? Dipisahkan satu sama lain mulai sekarang. Xun-Er sedang hamil. Apakah dia dalam bahaya? Bisakah dia berhasil lolos dari kejaran musuh? Semakin Xiaoyan memikirkannya, semakin takut, semakin marah dia. Semakin dia membenci. Pelaku utama yang menyebabkan keduanya terpisah selama lebih dari 10 tahun adalah peri tak berperasaan. Istana tak berperasaan. Sekarang peri tak berperasaan dan istana tak berperasaan yang memisahkan keduanya lagi. Pada saat ini darah Xiaoyan penuh dengan kebencian. Semburan kemarahan meledak dari tubuh Xiaoyan dan niat membunuh yang dingin keluar dari mata Xiaoyan. Xiaoyan sangat membenci peri tak berperasaan dan sangat membenci istana tanpa hati. Pada saat ini Xiaoyan ingin membantai sepuasnya dan membunuh semua orang di istana tanpa hati. Hujan turun dan angin menderu. Berdiri di tengah angin kencang dan hujan, Xiaoyan seperti dewa pembunuh yang tiada taranya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang sangat menakutkan. Xiaoyan menghancurkan dengan kepalan tangan, dan gelombang energi cahaya yang menakutkan menyapu ke sekeliling. Langit runtuh, potongan daging berterbangan, dan darah memercik. Orang yang tak terhitung jumlahnya dihantam oleh gelombang cahaya energi yang menakutkan, dan mereka mati secara langsung. Dihancurkan. "Xiaoyan, kamu sangat marah. Aku akan melawanmu." Seorang kaisar abadi keluar dari kerumunan dan bergegas menuju Xiaoyan. Tepat waktu. Xiaoyan berteriak keras dan sosoknya perlahan menghilang. Muncul lagi di belakang kaisar abadi itu. Kaisar abadi ketakutan. Kecepatan Xiaoyan membuatnya ketakutan. Aura kematian memenuhi hatinya. Merasakan ancaman kematian, kaisar abadi mengepalkan tangan kanannya dengan erat dan melemparkan pukulan ke belakang. Duar! Pada saat kaisar abadi melemparkan pukulan di belakangnya, pukulan keras Xiaoyan telah menghantam punggung kaisar abadi. Kekuatan yang tak tertandingi dibombardir di belakang dan darah menyembur dari mulut kaisar abadi. Tubuhnya jatuh tanpa sadar. Xiaoyan datang ke sisinya lagi dan kemudian dengan kuat menggenggam kaki dan kepalanya. Dengan suara ledakan, daging dan darah memercik dan kaisar abadi langsung dicabik-cabik oleh Xiaoyan. Semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Mereka tidak menyangka Xiaoyan begitu menakutkan. Xiaoyan membunuh kaisar abadi dengan mudah dalam sekejap. Hujan masih turun dan ada keheningan singkat di lembah. Kekuatan kuat Xiaoyan mengejutkan semua orang. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani menyerang. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari tentara.
Aku tidak takut apa yang akan dia lakukan. Tidak peduli seberapa kuat dia hanya satu orang. Dan kami memiliki puluhan juta orang. Dia tidak dapat membunuh kita. Semua orang, dengarkan perintahku. Pergi dan bunuh Xiaoyan. Segera sosok padat banyak orang dari segala arah dengan aura pembunuh semuanya meraung liar dan membunuh Xiaoyan. Suara pembunuhan itu menyebabkan pegunungan di sekitarnya bergetar. Xiaoyan melangkah maju, tangannya terus-menerus melambai, terus-menerus menuai kehidupan. Semua orang bergegas ke arah Xiaoyan, mengepungnya satu demi satu. Semangat juang Xiaoyan mengerikan dan kekuatan di tubuhnya tidak ada habisnya dan seluruh tubuhnya penuh energi. Qi Gangyang tak terlihat terbentuk di sekelilingnya. Tangan Xiaoyan terus menebas di antara kerumunan. Dalam sekejap puluhan orang terbunuh, namun ada terlalu banyak musuh. Pengepungan oleh lautan manusia membuat Xiaoyan sengsara. Orang-orang dari istana tanpa hati tampaknya mereka tidak takut mati sama sekali. Pada saat ini Xiaoyan memegang penguasa abadi api abadi di tangannya. Dia mulai membunuh di antara kerumunan. Setiap kaki yang dia ayunkan, kepala dan tubuh orang yang tak terhitung jumlahnya akan terpisah. Hatinya dingin, semangat juangnya kuat. Darah permusuhan mendidih di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan dalam keadaan gila saat ini. Di matanya saat ini hanya ada pembunuhan dan dia ingin membunuh semua orang. Xiaoyan bergegas melewati kerumunan. Xiaoyan memenggal musuh yang tak terhitung jumlahnya. Seluruh lembah telah dipenuhi dengan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan lautan darah. Pada akhirnya Xiaoyan membuat jalan dan menerobos. Dia berubah menjadi cahaya dan bayangan dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Ribuan pasukan sedang dalam pengejaran, mengejar langsung dari timur ke barat. Tanah jauh di barat itu adalah tempat monumen batas abadi berada. Dikatakan bahwa ini adalah ujung dari langit, dan setelah monumen batas abadi, ada lubang hitam tanpa dasar. Istana tak berperasaan sangat berpengaruh di Changshengtian. Kali ini untuk membunuh Xiaoyan, istana tak berperasaan mengklaim. Di bawah pengepungan dan penindasan musuh yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan akhirnya dikepung di depan monumen abadi. Operasi pembantaian ini menyebabkan kegemparan di hari-hari alam umur panjang. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke monumen batu alam umur panjang satu demi satu. Mereka ingin menyaksikan aksi pembantaian terbesar di alam umur panjang. Apa yang membuat istana tak berperasaan mengirim pasukan yang begitu besar untuk membunuh Xiaoyan? Ini adalah pertanyaan yang dipertanyakan oleh para orang kuat. Dalam operasi pengepungan dan penindasan ini, istana tak berperasaan mengerahkan hampir semua kekuatan yang dapat dikerahkannya untuk mengepung dan menekan Xiaoyan. Itu memberi kesan bahwa Xiaoyan akan dibunuh dengan cara apapun. Apa pesona Xiaoyan ini membiarkan istana tak berperasaan melakukan ini? Semua orang sangat bingung dan kaget. Xiaoyan berdiri dengan bangga di monumen keabadian dan matanya menatap dingin ke kejauhan. Pada saat ini kondisinya cukup buruk. Di belakangnya ada lubang hitam aneh yang tak berdasar. Dan di depannya di arah timur, selatan, dan utara semua padat oleh tentara musuh. Meskipun Xiaoyan adalah orang kuat di ranah Kaisar Abadi, dia merasakan ketidakberdayaan di bawah barisan yang menakutkan. Bunuh! Babak pembantaian baru dimulai dan banyak orang bergegas menuju Xiaoyan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan bergegas ke kerumunan dan telapak tangannya menari dengan liar. Dia membunuh kerumunan di timur, bergegas ke barat, dan berlari kencang tanpa henti. Pada saat ini tampaknya seluruh orang Changshengtian berperang melawannya, tetapi dia tidak takut mengguncang ribuan tentara dengan kekuatan satu orang. Semua orang menyerang Xiaoyan dan dia melakukan putaran demi putaran, serangan kuat pada Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berlumuran darah, pertempuran itu sangat brutal. Xiaoyan bergegas melewati kerumunan seperti iblis, menuai nyawa banyak orang. Xiaoyan selalu memperingatkan dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh jatuh, karena dia masih menunggu kedatangan peri tak berperasaan. Dia harus membunuh peri tak berperasaan dengan tangannya sendiri. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.